Bapak Ibu sekalian yang terkasih, seandainya Tuhan memberi kita karisma bahwa umat di Palasari semua diberitahu kapan akan meninggal. Yang pertama Romo Komang mati. Tahu itu mungkin besok mati gitu. Kira-kira apa yang kita buat? Pengalaman saya mendamping orang yang sekarat, biasanya mereka mengumpulkan anak-anak, cucu mantu semuanya, berkeliling di pinggir bed itu, dan sang yang meninggal ini mungkin omanya, mungkin orang tuanya berkisah. Jangan lupa itu tanah di bendungan itu kamu jual, uangnya berikan gereja. Orang yang sakit kamu kunjungi semua, kamu berikan sedikit uang 1 juta. Dan setelah dia meninggal, orang-orang yang mendengar itu buat apa tidak? Pasti buat. Karena apa? Itu wasiat orang meninggal. Dan orang Bali saya takut kalau wasiat orang mati dilanggar. Pasti dia buat. Dan hari ini kita mendengar yang sama. Yesus tahu kapan kematiannya, dan dia buat. Hendaklah kamu buat seperti yang aku contohkan. Kalau kita tidak buat, namanya kita mengambil bagian dalam karya Yudas Iskariot yang namanya pengkhianatan. Saling membasuh kaki, bentuknya bagaimana membasuh kaki? Kita ambil ke silat, bukan begitu. Ini bahasa simbolisme dalam tradisi Yahudi yang hanya dibuat oleh bawahan ke atasan. Namun Yesus membalik fakta ini, atasan memberikan muridnya hal yang orang bilang out of the box, sehingga menjadi Katolik itu gampang-gampang susah. Gampangnya katekumen mungkin setahun selesai. Menghidupkan kekatolikan itu jiwa seperti ini yang tidak biasa. Bagaimana Tuhan mengatakan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi pelayan. Bahwa kita besar, kita berpikir yang bisa memerintah ini itu, yang punya wewenang, tapi Tuhan membalik semua itu. Apakah dengan kepandaian yang saya punya, keterampilan yang saya punya, uang yang saya punya ini, itu menjadikan saya lebih berbahagia? Karena semua itu sebagai garansi jaminan hidup yang abadi. Bagaimana agar semangat Yesus ini bukan sekedar kita baca, kita dengar pada Jumat Agung, pada Kamis Putih ini, tapi sungguh-sungguh mendarah daging dalam setiap tindakan kita, khususnya umat di Palasari yang semakin hari semakin baik ini. Saya kerap menceritakan kisah begini. Adalah sepasang suami istri yang telah menikah 5 tahun. Secara finansial mereka sangat berkecukupan. Mereka banyak punya perusahaan, banyak sekali perusahaan. Kemudian tapi sayang mereka belum punya anak. Mereka mengharapkan anak, mereka cari kemana kantor yang paling canggih, hasilnya 0. Akhirnya tibalah dia di satu paroki kampung, di satu gunung. Dia datang ke sana deposisi kepada Bunda Maria, dan dia minta berkat sama imam yang sudah sepuh, sudah jalan pincang-pincang. Dan imam itu dengan tegas mengatakan, tahun depan kamu punya anak. Dan insya Yesus benar. Setelah pulang itu kemudian sang istri mulai menghamil dan dipersiapkan sebaik-baiknya. Akhirnya tibalah saat melahirkan. Semua perusahaan di-off-kan demi lahirnya sang buah cinta mereka ini. Lahirlah seorang bayi laki-laki. Karena dia senang sama orang Bali, namanya Komang begitu, diberi nama Komang bayi itu. Tapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Lahir semua orang senang. Tapi ketika lahir diambil, ternyata si bayi Komang ini tidak punya daun telinga. Bayangkan kayak tuyul, kan kayak bikul jadinya. Tuyul dia, Komang tuyul. Kemudian tapi karena cinta mereka dipeliharalah. Tapi anak ini cerdas luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Bahwa ketika bermain-main di lapangan, tuyul begitu. Yang dengar orang tuanya sakit hati. Akhirnya kalau orang tuanya omong berdua sama suami istri ini, bagaimana caranya agar anak kita punya daun telinga? Dipasanglah undangan di berita kota nasional, dibutuhkan sepasang daun telinga. Berapapun bayarnya, harganya cash, mau dolar, mau euro, ada semua, lengkap. Dia teken begitu. 1 minggu, 2 minggu, tidak ada jawaban.
dan sepertinya kehilangan harapan. Akhirnya tibalah saatnya suami istri ini sepakat mengajak si bayi Komang ini yang sudah mudah TK begitu, anak besok kita ke rumah sakit. Kenapa? Saya tidak sakit, betul, tapi ada orang baik yang ingin mendonasikan sepasang daun telinga untuk kamu. Dia exciting sekali. Akhirnya ke rumah sakit, operasi berjalan lancar dan semuanya beres. Dan Komang tuyul ini punya telinga sehingga tuyulnya menjadi hilang. Anak ini berkembang baik sekali, luar biasa cekatan, cerdas. Dan selalu si bayi Komang tanya, "Bapak, Mama, siapa nama orang yang menyumbangkan daun telinga itu untuk saya?" Hampir jawabannya begini, "Anak, kamu tidak perlu tahu siapa mereka. Tugas kamu adalah belajar sebaik-baiknya. Nanti kamu setelah bekerja, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan perbuatlah, gunakan uang itu untuk membantu banyak orang. Itulah caramu membalas kebaikan orang baik ini yang mendonasikan kedua daun telinganya." Singkat cerita, si Komang ini berkembang dan menjadi advokat yang internasional, punya alasan yang luar biasa, dan dia menikah dan tinggal di luar negeri. Dengan lumayan sekali dia tampil membela klien, bayarnya bukan lagi juta tapi miliar begitu. Tampil luar biasa. Selalu telepon mamanya, selalu dalam satu kesempatan selalu bertanya, "Siapa yang memberikan daun telinga?" Jawaban sama, "Tugasmu anak bekerja sebaik-baiknya. Kumpulkan uang banyak dan bantu semakin banyak orang." Singkat cerita, suatu pagi sang mama serangan jantung dan meninggal. Sang bapak telepon anaknya, datang dengan anak, datang istri, kemudian dalam peti begitu. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Bapaknya menunjukkan kepada anaknya, "Ibumu meninggal baik-baik." Ketika dalam peti, sang bapak menyingkapkan rambut sang mama, dan mama ini tidak punya daun telinga. Tidak punya. Apa yang terjadi? Bapaknya, "Mamamulah yang memberikan 2 daun telinga untuk kamu. Sekalipun mamamu kehilangan 2 daun telinganya, dia tidak kehilangan kecantikannya. Semakin menawan, semakin menarik dan semakin mengagumkan." Akhirnya singkat cerita, sang anak pasti menangis begitu. Kemudian dimakamkan dan anak itu berjanji, maka dia kumpulkan banyak anak yang yatim piatu, dia sekolahkan, kisahnya konon ada sampai 500 anak, disekolahkan dari S1 sampai S3, bahkan S4 tuh, SD, SMP, SMA, seminari, S4 semua. Sekolahkan semua. Demi apa? Demi nasihat perintah dari orang yang meninggal ini. Tugasmu cari kerja sebaik-baiknya, kumpulkan banyak uang dan bantu semakin banyak orang. Cerita ini mungkin Bapak pernah dengar, pasti ada yang terharu, pasti itu. Nanti kalau bahasa sapu tangannya itu dikolektorkan, nanti kolektor sapu tangannya itu. Saya kira ini fakta yang saya baca itu tahun 1989. Ketika saya pertama ada di kota Malang waktu tahun rohani, saya baca ceritanya dan kejadian ini terjadi di suatu bagian di Inggris sana. Fakta terjadi. Dan peristiwa itu senantiasa dihidupkan kembali ketika perayaan cinta Kamis Putih dirayakan. Tuhan tahu dia akan meninggal, tugasmu apa? Jangan khawatirkan saya. Buatlah seperti yang saya contohkan. Semoga dengan merayakan Kamis Putih ini kita di Palasari semakin yakin bahwa perbuatan baik tidak pernah sia-sia. Perkataan yang baik tidak pernah menghancurkan, dan pikiran yang baik senantiasa menyegarkan. Kenapa Ibu sekalian? Ketika Anda berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, itu artinya kita berkata, berbuat, berpikir seperti Allah berpikir. Sehingga orang yang baik selalu dalam naungan kuasa ilahi. Seperti ibu ini, bayangkan bagaimana dia mengorbankan 2 daun telinganya semata-mata karena kebaikan, bukan? Ketika Anda mendengar NN menyumbang 10 juta, 20 juta, kenapa NN? Orang itu sungguh-sungguh menyadari bahwa perbuatan baiknya itu ad maiorem Dei gloriam, untuk kemuliaan Tuhan. Dia nyumbang bukan karena pastor paroki yang bleki ini, pastor rekan, bukan sama sekali.
Ketika Anda berpikir untuk kemajuan gereja, Anda berpikir untuk karya Allah, bukan karya kita, karya Pastor Proki. Ya hanya 3 tahun mungkin pindah, mungkin setahun bisa pindah. Jadi banyaklah berbuat baik. Seandainya pun nanti gak diterima kasihi, jangan pernah kecewa. Karena Tuhan akan menerima kasih Anda dengan rahmat yang tidak pernah Anda bayangkan. Oleh karena itu tantangan Kamis Putih, semakin banyaklah berbuat baik. Kalau mungkin timpal sing ayah omong no, misalnya menas keleng timpal pules gaya ni rago ngayah hongkona ni. Tuyo rago di DPP ni, betuyo bango opak ni kerumah kopang men pe suwot dari pasrok. Dengan Anda berpikir begitu berarti Anda stop menutup jalan bagi Allah. Ketika ngayah diumumkan ngayah sekian, rago ngani sedang ngayah rago di Bandung ngalipes nih, mulai rago di Tamiu, rago di Bandung teka rago misal putih dari tamu kita, tidak peduli sama kita buat apa gereja ini. Nah, sehingga nanti bisa kita lagi buat kuburan, nah pang gitu, nah yang lah urusan itu ke DPP pembangunan. Ketika Anda berbuat seperti itu, Anda masukkan itu menutup berkat Tuhan. Saya menghubungi orang dari Pelasari yang mungkin kita bisa minta bantuan. Jadi saya baca sing, saya doakan ya semoga Tuhan kau panggil mereka semua segera. Padahal ya buat lapis kau nih, saya omong nih sing lapis nih buat nih cuma nih jawab sing yes or no sing masih. Nah saya kirim 3 salam Maria saja. Ya, semoga Bapak sekalian kita yang mendengar ini dan juga para rasul ini setelah dicuci nanti saya wajibkan Anda tiap hari misa harian ya. Tiap wajib para rasul ini juga yang mau menikah. Kenapa kita misa Bapak sekalian? Ketika Anda merayakan misa, Yesus yang kita dengar di Injil tentang menyembuhkan orang yang lepra, menyembuhkan orang yang kusta, menghidupkan Lazarus, hadir nyelegedag ya. Hadir secara utuh-utuh ketika dirayakan Ekaristi. Ketika imam mengangkat inilah tubuhku dan darahku persembahkan Tuhan. Saya ini sakit Tuhan. Tuhan saya ini agak malas Tuhan. Pada saat itu juga tidak ada yang mustahil. Ada banyak orang yang sakit bahkan kanker stadium akhir disembuhkan karena peristiwa Ekaristi. Anda silakan cek di Google itu, cek banyak cerita di seluruh dunia. Kenapa? Karena Yesus yang sama yang kita baca dengar Injil hadir nyata ketika Ekaristi dirayakan. Pi Romo sengidang bangun semengan Romo. Petang-petangnya megadang ya kurang nganti jam 2 nih, ngujang megadang gitu, tua-tua gitu. Ya kan ngai panak lah Romo gitu. Wah, ya sudahlah. Ya itu urusan lain tapi silakan. Tapi jangan lupa ketika di Pelasari Ekaristi dirayakan banyak orang, maka kuasa Allah akan menaungi kita pada saat yang tepat. Tuhan punya waktu Bapak sekalian. Mare misah mare minggu kalau sing dikabul-kabulkan Romo, apa sing kabul? Bangkong sing buang-buang juga. Itu lain soal lagi tuh. Kalau tidak bangkong undang Romo kemang suntik dengan aluman, pasti buang dia. Semoga kita yang mendengar ini diyakinkan bahwa setelah kita merayakan nanti Kamis Putih dan selanjutnya cintai Ekaristi untuk memaksa Tuhan mengirimkan berkatnya untuk saya dan Anda. Kita mohonkan semangat ini dalam misa pada Kamis Putih ini. Amin.